Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa dzikr wa tadhkir wa naf'ul intifa wal ifada wal istifada wa hatta natamassaku bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah bi qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa sampai fi ashril awakhiri min syahr Ramadan, yakni pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana Ramadan yakni awaluhu rahimah wa usatul maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar, yang dimana 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah pengampunan, 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir adalah Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Yakni mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kita bagian daripada beliau-beliau yang dimana mendapatkan keutamaan daripada 10 hari bulan Ramadan, khususnya fi yaumil witir, fi lailatul witir, pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwasanya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni taharru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashri al-awakhir min syahr Ramadan. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain yakni taharru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil witri min ashri al-awakhir fi syahr Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh pada malam-malam ganjil atau hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab kenapa? Sebab menurut para ulama, kebanyakan pendapat para ulama, Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yang dimana dalam kitab Mafakhirul Aliyah, kitab Mafakhirul Aliyah adalah manaqib daripada Syekh Hasan Syadzili. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya Syekh Hasan Syadzili pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, di situ Rasulullah bersama para nabi-nabi. Ada para nabi-nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, yang dimana para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel tersebut membanggakan daripada ibadah, daripada ada salah satu daripada umat Bani Israel yang ibadahnya itu selama 80 tahun dia beribadah dan tidak pernah berbuat dosa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani merasa takjub, Rasulullah pun merasa takjub, Syekh Hasan Syadzili merasa takjub. Tiba-tiba turunlah Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, apa kata Jibril? Mengapa engkau takjub dengan seseorang yang ibadahnya selama 80 tahun dan tidak pernah berbuat dosa, sedangkan Allah memberikan keutamaan kepada umatmu, yaitu 1 malam beribadah sampai 1 malam, yang dimana apabila umatmu mendapatkan 1 malam itu keutamaannya, maka dia sama seperti mendapatkan keutamaan 1000 bulan. Malam apa itu? Ya, malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak pernah Allah berikan bahkan kepada umat terdahulu, bahkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu.
yang dimana berlipat gandaan amal di bulan Ramadan. Seperti ibadah sunnah. Ibadah sunnah di bulan Ramadan itu sama seperti ibadah wajib di bulan Ramadan. Ente sholat tarawih 23 rakaat di bulan Ramadan itu sama seperti sholat wajib 23 rakaat di bulan yang lain. Apapun ibadah sunnah ente di bulan Ramadan sama seperti ibadah wajib. Ente sholat sunnah 100 rakaat sama seperti sholat wajib 100 rakaat di bulan yang lain. Ibadah wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain, itu pahalanya. Ente sholat zuhur, sholat subuh di bulan Ramadan sama seperti 70 kali zuhur di bulan yang lain. Ente sholat zuhur di bulan Ramadan sama seperti 70 kali zuhur di bulan yang lain. Ente sholat asar di bulan Ramadan sama seperti 70 kali sholat asar di bulan yang lain. Nah, berlipat gandaan amal ini hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi Ramadan. Ramadan adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan, yakni syahrul siyam, syahrul qiyam, bulan berpuasa, bulan yang dimana kita bangun untuk beribadah, bulan yang dimana di bulan tersebut syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, bulan turunnya yakni an-nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim, bulan yang dimana di bulan Ramadan turun cahaya yang nyata, turun cahaya yang nyata, ya, cahaya yang nyata, yakni petunjuk bagi umat manusia. Wa dzikrul hakim, turun sebutan-sebutan yang bijaksana, yakni kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa siratal mustaqim, dan jalan yang lurus, yakni apa itu? Al-Qur'an. Nah, itu adanya turunnya di bulan Ramadan yang dinamakan dengan malam, biasa disebut malam nuzulul Quran. Itu Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga terjadi peperangan namanya Ghazwatul Badar atau Harbul Badar, perang Badar, yang dimana perang tersebut dimenangkan oleh Rasulullah SAW 313 melawan hampir 1000 lebih daripada golongan kafir Quraisy. Itu perang pertama Rasulullah SAW. 313 Nabi bersama para sahabat. Nabi Muhammad SAW hanya memiliki 7 ekor kuda. 7 ekor kuda, 7 ekor kuda. Kemudian hanya ada 11 pedang. Kemudian hanya ada 60 onta. 60 onta, 7 ekor kuda, 7 pedang, sisanya panah dan tombak. Sedangkan musuh itu memiliki 300 kuda, memiliki 600 onta, memiliki pedang, ribuan pedang. Tetapi dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Dari pihak musuh kafir Quraisy 70 meninggal, 70 ditawan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan dari pihak Rasulullah SAW itu dalam riwayat ada yang bilang hanya 11 yang meninggal, ada yang bilang 10, ada yang bilang 9, ada bahkan yang bilang 6 yang meninggal, yang mati syahid ketika perang Badar. Itu pun terjadinya di bulan Ramadan. Kemenangan Rasulullah, kemenangan pertama yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, itu juga di bulan Ramadan. Terjadinya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya ini termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini mana 10 hari terakhir ini adalah paling banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari di malam bulan Ramadan. Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Yanatul Talibin ala hali alfat Fathul Mu'in. Ini Yanatul Talibin, kitab karangan Syekh Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati. Beliau yakni menjelaskan lebih rinci daripada kitab Fathul Mu'in Al-Imam Zainuddin Al-Mujabar.
Dan banyak juga kitab-kitab yang menjelaskan Hasyiah Al-Ghuyubi, banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang alamat-alamat Lailatul Qadar. Nah, di sini dijelaskan ya di kitab Hasyiah Al-Ghuyubi wa Umairah. Dijelaskan juga dalam kitab Hasyiah Al-Imam Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Kemudian kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab Fatawa Ulama Mutakhirin karangan Al-Haibul Amal Al-Masyhur. Kemudian kitab syarahnya Mughadibatul Hadramiyah Bushrul Gharim karangan Syekh Said Bashim. Kemudian kitab Matra'ul Badrin karangan Syekh Muhammad Al-Faqani. Kemudian dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain karangan Imam As-Sawi. Kemudian kitab Hawashi Madaniyah karangan Imam Ibnu Sulaiman Al-Kurdi, yakni Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kemudian dalam kitab Tanwirul Ma'ali karangan Kiai Nahrawi Magelang. Dan masih banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang alamat atau tanda-tanda daripada Lailatul Qadar. Nah, di sini dijelaskan wa ghairu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal min asy-syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awal Ramadan. Jadi Ramadan itu awalnya hari apa? Senin kah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari hari pertama bulan Ramadan. Loh, kenapa kok enggak Allah langsung saja kasih tahu Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian, tanggal sekian? Kenapa kok Allah menyembunyikan Lailatul Qadar? Dijelaskan innallaha yakni kata masitta, yakni innallaha kata masitta, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara fi sitta, di dalam 6 perkara. Kata maqta'a, kata maridha fi ta'ah, kata mal-ghadab fil maksiyat. Allah menyembunyikan ketaatan di dalam, Allah menyembunyikan keridhaan dalam ketaatan. Pertama. Kedua, Allah menyembunyikan kemarahan, kemurkaan di dalam perbuatan dosa atau maksiat. Kenapa Allah menyembunyikan ketaatan, keridhaan dalam ketaatan? Yakni dalam amal ibadah. Allah tidak sebut mau ibadah besar, mau ibadah kecil, mau ibadah banyak, mau ibadah dikit. Tidak Allah sebut. Pokoknya intinya ibadah. Dalam ibadah di situ Allah menyembunyikan keridhaan. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita tidak gampang menyepelekan, meremehkan amal-amal ibadah, walaupun amal ibadah itu bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu amal ibadah yang bernilai besar mendapatkan keridhaan Allah pelakunya. Dan bisa jadi juga si pelaku yang melakukan amal ibadah yang mungkin pandangan orang-orang itu bernilai kecil ibadah pahalanya, tetapi di sisi Allah dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Allah menyembunyikan ridha itu di dalam ketaatan, tidak peduli. Allah sembunyikan ridha dalam ketaatan. Makanya jangan kita ini gampang meremehkan. Seperti ente mengangkat duri di jalan. Itu amal ibadah walaupun pahalanya kecil. Tapi itu amal ibadah. Siapa tahu dengan melakukan amal ibadah yang kecil Allah ridho. Karena Allah menyembunyikan keridhaan dalam amal ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali pernah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya Imam Ghazali masuk dalam surga. Kemudian Imam Ghazali bertanya, "Ya Allah, apakah kau masukkan aku ke surga karena sholatku bukan, puasaku bukan, ibadahku bukan, kitab-kitabku bukan, ilmuku bukan. Terus karena apa ya Allah? Karena suatu waktu ketika engkau sedang mengarang kitab,
ada lalat yang hinggap di tintamu, engkau biarkan lalat itu minum tintamu. Karena kecintaan dan kasih sayangmu kepada lalat itu, aku ridha sehingga aku masukkan engkau ke dalam surga. Lihat ridha Allah di dalam kasih sayang dan kecintaan Imam Ghazali kepada seekor lalat. Hal yang bagi kita itu hanya hal sepele. Al-Imam Hatim Al-Asam, Al-Imam Hatim Al-Asam pernah bermimpi juga berjumpa dengan Allah, sama seperti Imam Ghazali. Kenapa ya Allah? Apakah karena ilmuku, ibadahku, salatku, puasaku? Bukan karena itu. Terus karena apa? Karena engkau pernah lewat di suatu lorong, engkau menemukan seekor kucing, anak kucing yang kebasahan hampir mati. Kau ambil itu anak kucing, kemudian engkau hangatkan, kau jaga dia dari kematian. Karena kasih sayangmu, kecintaanmu, dan kau telah menolong anak kucing itu, aku ridha, aku masukkan engkau ke dalam surga. Makanya, yakni hikmah Allah menyembunyikan ridha di dalam amal ibadah agar kita tidak menyepelekan amal ibadah yang kecil, ketaatan yang kecil. Sebaliknya, wa katamal yakni ghadab fil maksiat. Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya, murka Allah itu Allah sembunyikan dalam maksiat. Mau maksiat besar ataupun kecil, mau perbuatan dosa atau besar atau dosa kecil. Jadi jangan ada ngeremehin dosa kecil. Ente lagi jalan, metik bunga orang, ngambil pohon, dosa kecil ini, nggak apa-apa. Jangan ente menyepelekan dosa kecil. Dalam satu athar dijelaskan, ketika itu ada satu orang yang dibangunkan, dihidupkan, yakni dengan kekuasaan Allah, ini orang hidup. Kalau tidak salah itu orang yang dihidupkan oleh Nabi Allah Isa. Kalau nggak Nabi Isa, orang yang dihidupkan oleh sebagai perjalanan. Tapi kalau nggak salah orang yang dihidupkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau nggak salah. Ketika ini orang hidup, dia bertanya, Aja as-sa'ah, aja as-sa'ah, aja as-sa'ah, aja as-sa'ah. Apakah telah datang hari kiamat? Apakah telah datang hari kiamat? Kemudian kata beliau, kenapa engkau berkata, apakah engkau bertanya apakah telah datang kiamat? Iya, karena telah selama ratusan tahun aku menunggu datangnya hari kiamat agar Allah bangkitkan, yakni yaumul ba'as, hari kebangkitan, agar Allah bangkitkan, agar aku bisa berjumpa dengan seseorang yang dimana aku pernah berbuat salah dan dosa kepadanya. Maksudnya apa? Ini orang cerita, aku adalah yakni tukang bawa barang. Kalau sekarang itu kayak tukang-tukang bawa barang. Satu waktu aku mengangkut kayu, disuruh menghantarkan kepada seseorang ini. Ketika aku habis antar itu kayu, aku habis makan daging. Ada daging yang menempel di gigiku. Aku ambil sedikit kayu itu orang, tanpa minta kepadanya. Aku ambil, aku nggak minta dulu, aku pakai untuk tusuk gigi. Gara-gara itu selama ratusan tahun Allah SWT azab dan siksa aku di dalam kubur. Makanya aku menunggu datangnya hari kebangkitan agar aku bisa minta halal dan minta ridho kepada itu orang, daripada sepotong kayu untuk tusuk gigi yang pernah aku pakai. Itu kan dosa yang sering dianggap kecil, ngambil hak orang. Itu sepotong kayu. Bagaimana kalau uang 1.000, 10.000, 100.000? Bagaimana kalau sampai ente korupsi Al-Quran? Sekarang ini koruptor ini, jangankan urusan dunia, urusan agama aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi, dana zakat dikorupsi, dana korban dikorupsi, sapi korban, Quran, urusan yang menyangkut dengan akhirat, menyangkut agama, menyangkut Allah, menyangkut Rasul, berani diambil. Apalagi cuma urusan bangun jalan, ya pasti lebih berani lagi mengambil hak orang. Itu kadang kita anggap kecil, tetapi bisa jadi di situ terletak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimna, onani. Kadang kita menganggap, alah udahlah, zina kan besar dosanya,
mending saya istimna aja onani. Tapi bisa jadi di dalam perbuatan dosa yang kecil itu terdapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sembunyikan itu. Terus ada 6 itu, pokoknya ada 6. Ya, wakatamal maut alal umur, wakatamal maut fil umur. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Jadi tidak tahu kapan kita mau mati. Ya, syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati tidak harus muda. Banyak orang yang masih muda umurnya, bahkan ada yang mati dalam perut belum lahir, ada yang lahir meninggal, ada yang setahun meninggal, 2 tahun, 3 tahun. Yakni syarat mati ini tidak harus tua. Tua tidak menjamin seseorang itu bakal meninggal. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur, dan kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Kemudian ada 6. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Agar kita menghidupkan satu bulan penuh. 1 bulan penuh Ramadan itu agar kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Allah tunjukkan, Allah kasih tahu langsung Lailatul Qadar jatuh seumpama malam 27. Dari malam pertama sampai malam 26, ya udah nggak usah ibadah, biasa aja, puasa aja. Nanti aja ibadah sungguh-sungguhnya pas malam 27. Andaikan Allah kasih tahu. Makanya Allah sembunyikan agar apa? Agar dari awal Ramadan sampai akhir selalu kita beribadah, berupaya agar mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Itu hikmah kenapa kok Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Nah, tetapi para ulama, para aulia dan para orang-orang soleh, beliau itu menjumpai Lailatul Qadar, sehingga beliau memberikan kepada kita alamat, tanda Lailatul Qadar. Contoh seperti Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau pernah berkata seperti ini: wa mundu balaghtu zanna rijal ma fatatni Lailatul Qadar bi hadhihi al-qaidatil mazkurah. Kata Imam Syaikh Hasan Syadzili, semenjak aku balik, aku tidak pernah kehilangan yang namanya Lailatul Qadar dengan kaedah ini, dengan kaedah yang dijelaskan ini. Nah, ini yang nanti bakal saya jelaskan, kaedah daripada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dengan kaedah seperti yang nanti bakal dijelaskan ini. Jadi banyak ulama-ulama itu kaedah. Ada kaedah menurut Imam Ghazali, ada kaedah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada menurut Syekh Abdul Hasan Syadzili. Berbeda-beda. Cuma beda-bedanya beda-beda tipis. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Syadzili, mulai dari balik sampai beliau meninggal tidak pernah kehilangan yang namanya Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga beliau memberikan alamat, ciri, tanda seperti apa, kapan adanya Lailatul Qadar. Nah, dijelaskan di sini. Ya, perhatikan. Jadi tadi udah Anda jelaskan kan, bahwasanya innaha tu'lamu, sesungguhnya Lailatul Qadar itu dapat diketahui pada awal Ramadan. Ya. Fa in kana awaluhu yaumul ahad aw yaumul arba'a fa hiya Lailatul 29. Jikalau awal Ramadan jatuh pada hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jikalau awal Ramadan jatuh pada hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Au Yaumul Itsnin, atau kalau hari pertama Ramadan pada hari Senin, fahiya Lailatul 21, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kalau awal Ramadan hari Senin, malam Ramadan jatuh, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam
au yaumul thulatsa, au Jum'ah. Kalau Lailatul Qadar jatuh, Lailatul Qadar awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, fahiya Lailatul Tis'a fahiya Lailatul Sab'a wa Ishrin. Maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Cuma dalam kitab-kitab yang lain beda. Dalam kitab yang lain Syekh Abil Hasan Syadzili mengatakan malam 17. Kalau Lailatul Qadar jatuh pada jatuh pada hari Jumat awal, kita kan ini hari Jumat yang awal nih. Ya, hari Jumat Ramadan. Berarti malam Lailatul Qadar kalau menurut Syaikhul Qadir Jalani, kalau menurut Al-Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali jatuh pada malam 27. Menurut Syaikhul Hasan Syadzili jatuh pada malam 17. Menurut Syaikhul Qadir Jalani jatuh pada malam 27. Itu aja bedanya. Kemudian Awil Khamis. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, Filailati Khamsa wa Ishrin, maka kalau awal Ramadan jatuh harinya hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Aw yaum Sabat, kalau hari Sabtu awal Ramadan, fahiya Lailatul Thalatsa wa Ishrin, maka jatuhnya pada, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, ya maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Itu kaidah-kaidah ya yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau ini di dalam kitab tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan. Tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan. Di sini dijelaskan. Apa penjelasannya? Al-Lami kaidah wa inna jami'an inna sama yang jumlah wa kita sayyirin. Kalau kan yang masalah awal somana fahadi wa isyirin. Namun wala bila uzur wa in ala yawm as-sawm la ahad fa tusami isyirin wa rabba tasabir wa in ala bil-ithnain fala minhum huwa yani wafiq نيل الوصل في 19 ويما ثلاثاء من بعد الشهر فعدم إلى 25 تحدد هذا الجدل وفي الأربعين اللي حاليا من يرومة فدون تترك وصل 17 ويوم الخميس من بعد الشهور فتستعيد يوافق بعد 10 في ليلة الوتر. Yani jika awal puasanya itu hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada Tasal Ishri pada malam 29. Kan beda lagi kan kaidah. Jadi ulama itu banyak kaidah-kaidah pendapat para ulama. Wa in kana yaum sabat, kalau hari Lailatul Qadar itu jatuh pada hari Sabtu, ya fahadi wa ishrin, maka jatuh pada malam 2. Ya ini banyak pendapat para ulama tentang Lailatul Qadar. Ya, Syaikhul Qadir Jilani juga berkata dalam kitab Al-Bunyah Wakilah, in Jibril alaihi
alaihi salam idza nazala min as-sama' lailatul qadar la yada ahadan minan nas illa salaman alaihi wa safahahu. Dikatakan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam radhiyallahu anhu jika turun dari langit pada malam Lailatul Qadar, maka tidak akan membiarkan seorang manusia pun kecuali Jibril memberikan salam dan menjabat tangannya. Wa alamatu dzalika, adapun tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yakni tanda-tanda karena ar-ruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min tanazzalul malaikata war-ruh. Malam turunnya para malaikat war-ruh. Dalam kitab-kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Baghawi, Jami'ul Bayan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dari Tanzil Imam An-Nasafi, Jalalain Imam Jalalain Mahali, Imam Jalalain, kemudian Anwarut Tanzil Imam Baydawi, Tafsir Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir. Ar-ruh di situ adalah Jibril. Yakni malam yang dimana Jibril itu juga turun dan memberi salam dan menjabat tangan orang-orang yang menemui atau mendapati pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, apa ciri orang-orang yang ditemui Jibril, mendapat jabat tangan Jibril dan mendapat salam dari Jibril? Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, wa alamatu dzalik yakni iksiraran jaldahu, yakni apa jal itu kulitnya dia bergetar. Itu pertama tanda-tandanya, kulitnya bergetar. Yang kedua, wa tarqiq qalbahu. Nah, kemudian yang kedua, hatinya menjadi lembut, adem, halus, hatinya menjadi lembut. Yang ketiga, wa tadmi ainai. Kemudian air matanya selalu menangis. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul. Intinya yakni tazidul ta'at wa tankisul maksiat. Ketaatannya bertambah, maksiatnya berkurang. Yakni awalnya hatinya keras menjadi lembut. Awalnya dia tidak taat, maksiat menjadi orang yang taat. Intinya dapat barokah, yakni al-barakah tuzilukum bi ta'ah. Barokah itu bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Hidupkan, apalagi besok malam 27. Nah, terus apa itu tadi ciri tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Terus alamat dari alam, tanda dari alam Lailatul Qadar itu apa? Nah, dijelaskan. Tanda-tandanya apa? Malam itu tidak panas, tidak dingin. Satu, tidak panas. Dua, tidak dingin. Kemudian yang ketiga, tidak ada angin. Yang keempat, tidak ada bintang. Yang kelima, langit itu bersih, nggak gelap. Langit itu bersih. Kemudian yang terakhir, yang terakhir tanda-tandanya, yakni ketika matahari terbit di besok paginya, berarti di hari 28-nya seumpama besok malam nih 27, malam 27 besok malam Lailatul Qadar, berarti malam 28-nya berarti besok pagi 27 paginya ya. Karena kan kita kan masuknya kan maghrib, jadi Hijriyah itu kan masuknya maghrib kan. Malam 27 juga Pak? Besok malam. Berarti ini sekarang malam 26 nih. Ini masuk hari 26 maghrib tadi masuk 26. Besok 27. Malam 27 maghrib. Nah berarti 27 paginya itu matahari terbit. Dia terbit dengan cahaya yang lembut, yang tidak membuat panas atau tidak menyengat. Itu tanda-tanda. Kemudian malam 21 kayak Lailatul Qadarnya, mau malam 23 kayak, mau malam 25 kayak, mau malam 27 kayak, atau malam 29. Intinya di pagi harinya matahari itu terbit tapi tidak menyengat atau tidak panas. Itu adalah alamat daripada Lailatul Qadar. Paham?
Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimana mendapatkan yaumul falah, mendapatkan hari kemenangan. Ini banyak orang sekarang Lebaran senang. Ulama orang soleh itu kalau masuk Lebaran mereka sedih. Mereka sedih kalau masuk Lebaran. Kenapa? Karena belum tentu Lebaran Ramadan tahun depan mereka bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Yang mereka cari bukan Lebarannya. Kalau kita enggak, yang kita cari Lebarannya. Ulama-ulama salaf zaman dulu itu mereka Ramadan kurus, masuk 1 Syawal kurus, Syawal tetap mereka puasa. Kalau kita enggak, kita Ramadan masuk Syawal, masuk Lebaran tambah gemuk. Ulama zaman dulu itu kalau udah masuk Ramadan, Al-Imam Muhammad Maula Dawirah, beliau itu zuhur menghatamkan 4 kali Al-Quran, Isya menghatamkan Quran 4 kali, zuhur 4 kali, Isya 4 kali selama bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan, setiap hari dalam bulan Ramadan, semuanya banyak. Kalau kita bukan hatamin Quran, Ramadan kita sibuk Facebook, sibuk WhatsApp, sibuk sama HP terus. Al-Quran kita biarkan. Padahal Ramadan syahrul Quran, Ramadan adalah malam bulan turunnya Al-Quran. Nah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan bukan hanya orang-orang yang berpuasa, yang ente puasa tahan lapar, tahan haus, bukan. 1 Syawal itu bukan milik orang yang menahan lapar dan menahan diri dari lapar dan haus, bukan. Bukan. Ente ingat, ini kata-katanya. Lebaran bentar lagi, Yaumul Falah, hari kemenangan. Yaumul Falah, hari kemenangan itu bukanlah milik orang yang hanya menahan diri selama Ramadan dari lapar dan haus, bukan. Tetapi hari kemenangan 1 Syawal, Lebaran, itu adalah hari kemenangan. Itu hari yang dimiliki oleh orang yang bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi orang yang menahan jawarih, anggota tubuh, minal zawahir wal bawatin, anggota tubuh zahir dan batin, minal, dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mendapatkan kemenangan. Makanya kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus, tapi dia mendapatkan mubtilat. Mubtilat itu nggak dapat pahala. Puasanya sah, cuma nggak dapat pahala, nggak ada nilai di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena puasa ya puasa, tapi kedua matanya masih memandang hal-hal yang haram. Puasa-puasa tapi lidahnya masih berdusta, berbohong, namimah, riba, fitnah. Puasa-puasa tapi tangannya masih mencuri, masih merampok, masih melebihkan timbangan, masih mengambil hak orang. Puasa-puasa tetapi kakinya masih melangkah ke tempat-tempat yang haram, sehingga tidak dapat dilarang. Puasa-puasa tapi hatinya masih sombong, masih riya, masih hasud, masih iri. Terus masuk Lebaran itu Syawal pakai baju baru, padahal bukan milik mereka. 1 Syawal Yaumul Falah, hari kemenangan Idul Fitri, itu adalah milik orang-orang yang menahan diri, zahir, batinnya, menjaga kedua matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, lidahnya, tangannya, kakinya, hatinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah ketaatan, kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang mendapatkan hari kemenangan. Dan terakhir, orang-orang yang menang di bulan Ramadan adalah orang-orang yang jihadun nafas, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mengalahkan, menang, melawan dan menundukkan hawa nafsu dan syahwatnya. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailul
liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang nafsunya menjadi budak, yang nafsunya menjadi raja sedangkan akal yang menjadi budak. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat itu punya akal, nggak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah berbuat dosa, taat terus, wajar. Kenapa? Nggak ada nafsu. Binatang punya nafsu, punya nafsu tapi nggak punya akal. Otak punya. Itu harus bedain. Mana otak, mana akal. Beda orang nggak punya otak, kamu nggak punya akal. Ya, kalau otak binatang juga punya otak, tapi nggak ada akal. Akal itu adalah, yakni dia bisa membedakan mana halal, mana haram. Ente punya uang 10.000, ente beli sesuatu 7.000, ente tahu kembaliannya 3.000. Nah, berarti berakal ente. Kalau ente beli harga 10.000 ngasih uangnya 200.000, berarti ente nggak punya akal. Intinya begitu aja. Kadar mau orang berakal apa enggak. Otak punya. Jadi beda otak sama akal. Nah, kita binatang itu punya nafsu, nggak punya akal. Wajar kalau ada kambing ngambil rumput orang lain, dia bukan punya majikannya, diambil. Kadang kalau lebaran Idul Adha coba lihat, kambing laki sama laki, iya kan? Iya kan? Itu lihat kambing lebaran banyak kalau Idul Adha tuh kambing dijajarkan tuh biasanya. Kadang sering anak lihat kalau di jalan, waduh, laki sama laki itu kambing. Binatang wajar, nggak punya akal. Bapak babi bersetubuh dengan anak perempuan babinya. Si ibu babi punya anak babi laki-laki bersetubuh. Wajar, kenapa? Binatang nggak punya akal. Dan mereka tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, kita manusia sempurna. Yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Akal. Intinya apa, Beb? Intinya satu, kesimpulannya. Barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, menguasai nafsunya, menundukkan nafsunya, maka kedudukan dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat wajar tidak berbuat dosa, taat patuh karena punya nafsu. Tapi ketika manusia yang punya nafsu, kemudian dia tidak berbuat dosa, menjaga diri dari perbuatan dosa, taat dan patuh, kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Yang kedua, barang siapa yang nafsunya mengalahkan akal, nafsunya menundukkan akal, nafsunya menguasai akal, sehingga condong kepada perbuatan dosa, maksiat, maka kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang. Iyalah, binatang berhubungan badan wajar, binatang homo wajar, nggak ada akal. Manusia punya akal, tahu, punya agama, tahu mana halal, mana haram, tapi masih melakukan homo, lesbi, zina. Kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Bahkan tidak bisa disebut binatang, lebih binatang dari binatang. Zaman sekarang banyak nggak bapak perkosa anak perempuan? Hah? Ibu berzina dengan anak laki-laki, kakek perkosa cucu. Banyak kan yang seperti itu. Nah, ini bukan binatang, bukan. Lebih binatang dari binatang. Binatang nyolong, wajar nggak? Dosa nggak tuh binatang nyolong? Manusia nyolong, dosa. Sebab dia tahu haram masih dia lakukan. Tuba liman ya'lam, wailul liman lam ya'lam, wailul liman la ya'lam, wailul liman lam ya'lam marra. Fawailul liman ya'lam walam ya'mal sab'a marra. Sungguh celaka bagi orang yang tidak tahu satu kecelakaan. Ente nggak tahu kalau ini tuh dosa, ente dapat satu kecelakaan. Kenapa? Karena ente bodoh, nggak mau cari tahu. Dan 7 kecelakaan bagi orang yang tahu tapi masih melakukan. Ente tahu sholat wajib,
tapi ente nggak lakukan, maka ente mendapatkan 7 kecelakaan. Beda dengan orang yang tidak tahu. Ente tahu zina, nyolong, narkoba, dan yang lain-lainnya itu adalah perbuatan dosa. Masih ente lakukan, ente mendapatkan 7 kecelakaan. Jangan samakan orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kalau dia nggak tahu, dia cuma dapat 1 kecelakaan. Kenapa? Karena kebodohannya. Kenapa kau nggak mau cari tahu? Kenapa kau nggak mau belajar? Kan begitu. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, maka bukan binatang, lebih binatang dari binatang. Kenapa? Karena binatang wajar dia melakukan itu, nggak punya akal. Kita manusia punya akal, kok bisa melakukan hal-hal seperti itu. Makanya bagi anak, kalau ada koruptor, ya, kalau ada orang suka zina, bagi anak bukan binatang, lebih binatang dari binatang. Mau pencuri mau bukan hanya koruptor. Koruptor biasanya itu kita sebutan bagi orang-orang yang elit, yang ambil uang rakyat. Apapun, mau dari bangsa, dari besar atau kecil. Tapi biasanya nggak mungkin ada penjahat-penjahat kecil, maling-maling kecil kalau nggak ada maling-maling besar. Adanya maling kecil itu karena adanya maling-maling besar. Nah ini bukan binatang, bukan. Lebih binatang daripada binatang. Sebab binatang wajar melakukan itu, ngambil rumput tetangga, ngambil buah orang. Kenapa? Karena nggak punya akal. Manusia punya akal, tapi masih melakukan itu dengan tujuan perut. Sedangkan orang yang hidupnya tujuannya hanyalah perut, maka nilainya dia, harganya dia di sisi Allah, kedudukannya sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna atub alaina tawba tafsir li kulli awba wastur lana awrati wa amini awrati waghfir li walidina rabbi wa lali wali wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba والمسلمين أجمعين يا ربي حسنا وأدلا وجود من نال بالانتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا راهي محبة النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا